Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Hari ini sudah hadir di antara kita ada Pak Supartoyo, tepatnya Pak Dr. Supartoyo. Pak Kris, izin saya bacakan ya Pak, ya kurikulum vitae-nya. Oh, mangga Pak, mangga. Biar Pak Kris nanti tugasnya lebih mudah Pak. Baik, ini adalah nama adalah Dr. Supartoyo. Ini kelahiran Jakarta, Jatinegara, tanggal 22 bulan 9, 1968. Saat ini tinggal di Bandung, tepatnya di Sukajadi. Kemudian beralamat kantor Jalan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Jalan Diponegoro nomor 57. Ya. Kemudian jabatan saat ini adalah sebagai penyelidik bumi, Madya atau Pembina 4B. Kemudian untuk kelewatan pendidikan, di sini ada pernah mengikuti dari strata 1, S2, kemudian sampai doktoral. Ya, pertama ada lulusan dari UPN Yogyakarta, kemudian dilanjutkan S2-nya di Teknik Geologi ITB 2006 sampai 2008, dan terakhir S3 Teknik Geologi di ITB tahun 2008 sampai 2014. Baik, ini ada beberapa riwayat pekerjaan, tidak akan saya bacakan semuanya, cukup banyak. Tapi juga sini juga penting bahwa kegiatan lainnya adalah sebagai pengajar tamu beberapa perguruan tinggi di Indonesia sejak 2008. Dan kemudian juga menariknya adalah partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ya, ini juga sejak tahun 2006. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya itu menulis buku, termasuk untuk membuat buklet yang mengenal sesar aktif. Jadi beliau ini sangat terkenal dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sesar. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini Pak Supartoyo akan membawakan sebuah makalah, yaitu berkaitan tentang sesar aktif dalam penataan ruang di Indonesia. Itu cukup menarik, karena informasi tentang sesar di Indonesia masih banyak diteliti ya, kemudian banyak coba untuk dipublikasikan, kemudian disosialisasikan. Baik, di sini saya tidak hadir sendiri. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi bahwa untuk kelancaran kegiatan ini mohon untuk semuanya di-mute all, kemudian juga pertanyaan boleh nanti dituliskan di chat. Nah, kemudian hari ini akan dibantu oleh Pak Kristianto ya, dari PVMBG, beliau akan menjadi moderator agar kegiatan seperti ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira begitu ya, Pak Kris. Siap, Pak, siap. Monggo, Pak Kris, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Denny. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang masih setia dalam webinar Mageti ini ya. Ya. Dan sore ini memang ada ini ya, ada materi yang sangat menarik mengenai sesar aktif yang akan dikupas habis oleh ahlinya dari PVMBG, Pak Supartoyo. Dan beliau ini juga banyak terlibat dalam kegiatan Pusgen, terutama dalam menelurkan peta sesar aktif di Indonesia yang tahun 2017 kalau tidak salah keluar buku tersebut. Dan beliau ini penyelidik bumi Madya di PVMBG, aktif juga Pak Partoyo ini dalam kegiatan penyelidikan tsunami, jadi sangat lengkap. Dan terakhir juga saya pernah bekerja sama dalam kegiatan mitigasi bencana gerakan tanah yang pernah terjadi di Pangalengan. Jadi beliau ini sangat lengkap ilmunya. Mungkin nanti bisa ditanyakan saja langsung sama beliau. Monggo kalau untuk lebih menyingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Supartoyo untuk menjelaskan secara gamblang mengenai sesar aktif di Indonesia. Silakan Pak Partoyo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Pak Kris. Terima kasih kepada Mageti IAGI yang telah menyediakan waktu untuk saya dalam diskusi ini. Yang saya ambil topik sesar aktif dalam penataan ruang di Indonesia. Sebelumnya saya mohon untuk izin untuk share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Ya, baik. Sudah terlihat, Pak Kris. Ya, silakan. Sudah. Baik, Bapak Ibu, ini saya lewatin tadi telah diperkenalkan oleh pembawa acara. Jadi pada sore hari ini, kerangka presentasi saya pertama adalah menjelaskan tentang latar belakang pentingnya identifikasi sesar aktif atau aktifal, kemudian definisi maupun tingkatan aktivitas sesar aktif. Nanti kita bandingkan terutama di negara-negara lain. Maaf agak berdengung ya. Bisa jelas suara saya, Pak?
Jelas, jelas. Oke. Berikutnya adalah metode identifikasi sesar aktif, kemudian bahaya sesar aktif, berikutnya data sesar aktif dalam penata ruang dan penutup. Baiklah, sebelumnya kita awali dengan beberapa definisi yang berkaitan dengan tingkatan aktivitas sesar. Nanti ada istilah sesar aktif atau active fault, capable fault, potential active fault, inactive fault, kemudian klasifikasinya, dan beberapa kasus, khususnya kasus gempa bumi Pasigala 2018 atau gempa bumi Palu Sigi Donggala yang memunculkan semua bahaya gempa bumi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahaya gempa bumi itu ada 3. Pertama adalah bahaya guncangan. Ini biasanya diwujudkan dalam peta bahaya guncangan gempa bumi yang dinyatakan dalam satuan percepatan. Mungkin kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kemudian bahaya kedua adalah bahaya sesar aktif atau surface rupture fault. Kemudian bahaya ikutan. Bahaya ikutan ini terdiri dari beberapa seperti gerakan tanah, kemudian penurunan tanah, gerakan tanah yang dipicu gempa bumi maupun likuifaksi. Baik, Bapak Ibu, ini adalah definisi sesar aktif. Definisi sesar aktif dari beberapa sumber. Pertama dari Huzita dan kawan-kawan dari Jepang ini, yang menyatakan bahwa sesar aktif merupakan sesar yang bergerak berkali-kali pada waktu sekarang dan berpotensi untuk berulang pada masa datang. Kemudian dari Amerika Serikat, itu menyatakan bahwa sesar yang minimal pernah bergerak dalam kurun waktu 50.000 tahun yang lalu, atau pernah bergerak sekali dalam kurun waktu 500.000 tahun. Adapun dari Indonesia, yang ada itu dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, itu yang menyatakan bahwa patahan yang bergerak pada zaman kuarter, jadi sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, dan cenderung berkemampuan untuk menimbulkan gempa bumi pada masa yang akan datang. Ini definisi berikutnya dari Jabatan Geologi Pertambangan Amerika dalam Keller dan Pinter tahun 96/2002. Namanya aja pinter, pasti orangnya juga pinter ini. Jadi dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah sesar aktif, yaitu sesar yang pernah bergerak dalam skala Holosen atau 10.000 tahun. Kemudian sesar potensi aktif atau potensial aktif fault yang pernah bergerak antara sampai sekitar 1,7 juta tahun, yang ini merupakan batas antara umur kuarter dan tersier dalam geologi. Dan yang ketiga adalah inactive fault atau sesar tidak aktif. Jadi sesar ini bergerak terakhir adalah zaman tersier. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti berkecimpung dalam identifikasi pembangunan tenaga nuklir PLTN, ini ada istilah capable fault, yaitu suatu sesar yang mempunyai potensi signifikan untuk terjadinya pergeseran pada lokasi dekat permukaan. Jadi lokasi yang dekat suatu site. Seperti misalnya gempa bumi di Jogja, itu dianggap opak fault sebagai sesar capable. Baik, berikutnya mengenai klasifikasi sesar aktif, kita lihat, kita ambil dari beberapa negara, dari Jepang, dari Turki, dari Filipina, kemudian juga dari New Zealand, lalu nanti kita bandingkan dengan yang ada di negara kita. Pertama Jepang. Jepang membagi tingkatan sesar aktif menjadi 3. Pertama adalah level 1. Level 1 ini mempunyai tingkat probabilitas lebih dari 90%, yang dibuktikan dengan adanya surface rupture yang jelas, seperti bukti offset, kemudian bukti garis sesar yang memotong baik pada permukaan pada umur yang sama maupun berbeda, kemudian adanya tectonic tilting atau kemiringan tektonik, garis sesar yang terekspos dan sebagainya. Kemudian yang level 2 itu tingkat probabilitas lebih dari 50%, namun masih di bawah 90%. Yang ketiga adalah yang tingkat probabilitasnya sekitar 50%. Berikutnya Turki. Turki membagi menjadi 4 tingkatan. Pertama, sesar aktif dengan full surface rupture, seperti yang terjadi di Palu, gempa Palu 2018, itu yang sejak tahun 1900. Kemudian yang kedua, sesar Holosen. Yang ketiga, sesar kuarter. Yang ketiga, sesar kuarter probable atau lineament. Jadi ini klasifikasi yang ada di Turki.
Kemudian di negara tetangga kita, di Filipina, itu dibagi jadi dua. Pertama adalah active fault, kemudian presumed active fault. Presumed active fault ini apabila kekurangan data bukti yang signifikan selama zaman kuarter. Berikutnya adalah New Zealand. New Zealand ini yang saya ambil dari Dyson tahun 2003, itu membagi menjadi 4 tingkatan. Ini sesuai dengan nilai periode ulang atau slip rate. Jadi yang kelas 1A kurang dari 2000, yang kemudian yang kelas 1B antara 2000 sampai 3500 ini periode ulangnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan dengan 4 negara tadi, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia jawabannya adalah belum ada atau tak acanaya. Suara saya bisa didengar? Bisa, oke. Jadi kita masih belum membuat klasifikasi tingkatan sesar aktif. Kemudian kapan pemetaan sesar aktif ini dilakukan? Itu ada dua. Pertama adalah sebelum kejadian gempa bumi. Jadi untuk kejadian sebelum gempa bumi dalam identifikasi sesar aktif dilakukan melalui kajian paleoseismologi. Paleoseismologi itu merupakan suatu pengetahuan untuk mencari bukti dan dimensi dari kejadian gempa bumi berbuah. Dalam hal ini yang menimbulkan adanya surface rupture. Tentu saja kajian ini didukung oleh data morfotektonik dan juga dibantu oleh peralatan geofisika. Yang berikutnya adalah yang kedua, pemetaan sesar aktif dapat dilakukan setelah terjadi gempa bumi yang signifikan yang mengakibatkan adanya ground deformation, seperti whole surface rupture atau sesar permukaan, atau ada yang juga menyebut sebagai sesar gempa bumi, pengukuran offset, kemiringan tektonik, penurunan tanah, maupun pergeseran tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dinding paritan yang diambil dari kajian paleoseismologi. Terlihat pada yang paling atas itu merupakan sketsa secara langsung yang dilakukan di lapangan. Kemudian di digit, jadi di sini terlihat adanya lapisan yang memotong. Ini bukti gempa bumi terbaru, gempa bumi Palu Koro 2018. Kemudian kalau kita lihat pada bagian bawah, itu ada beberapa semburan pasir yang mengindikasikan adanya kemungkinan adalah likuifaksi. Dan ini saya tafsirkan kemungkinan likuifaksi purba yang terdapat pada dinding paritan dari hasil kajian paleoseismologi. Berikutnya, ini metode yang dilakukan setelah kejadian gempa bumi yang cukup signifikan yang menimbulkan terjadinya adanya ground deformation. Kemudian berdasarkan offset, jadi offset ini sifatnya bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau dia horizontal bisa sifatnya mengiri atau sinistral, ataupun dikstral menganan. Kemudian ini kita petakan secara detail. Ya. Pertama kita tentukan titik ikatnya, kemudian kita ukur besarnya offset, lalu kita plot ke peta dasar. Jadi kira-kira metode untuk perhitungan offset seperti ini. Ini salah satu contoh, ada saluran air yang bengkok akibat gempa bumi. Kita bisa menghitung adanya nilai offset dari sini. Kalau kita lihat ini bergeraknya dari arah samping kanan saya adalah mengiri. Jadi offset di sini bisa kita hitung sekitar katakanlah 40 cm yang sifatnya sinistral. Jadi berdasarkan data inilah bisa kita identifikasi besarnya nilai offset ataupun pergeseran. Dalam hal ini pergeseran horizontal. Bapak Ibu sekalian, pada kejadian gempa bumi Palu tahun 2018 yang lalu, itu terlihat bahwa yang dominan offset adalah horizontal yang bersifat pergerakannya sinistral atau mengiri dengan panjang antara 2 hingga 580 cm, ya, dan ini tersebar mulai dari kota Palu hingga wilayah Kabupaten Sigi yang berjarak sekitar 40-50 kilo dari kota Palu, dan semua bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif tersebut pada kejadian gempa 2018 mengalami kerusakan, dominannya adalah kerusakan berat. Pada bagian timur itu tidak ditemukan data offset yang signifikan, namun kita menemukan adanya sesar normal yang terletak di dekat SMK 18, dan dari pengamatan lapangan, sesar aktif normal ini yang terletak pada bagian timur kota Palu itu tidak teraktifkan pada kejadian gempa bumi 2018 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat
coba kita perhatikan, ini salah satu offset di Jalan Cemara. Ini sebelum kejadian, diambil sebelum kejadian gempa bumi 2018. Bapak Ibu bisa melihat adanya masjid yang ada di sini, namanya Masjid Al-Ikhlas. Dan ini adalah setelah kejadian gempa bumi. Terlihat bahwa jalan yang tadinya lurus, dia membelok, membengkok, dan berikutnya menuju arah utara. Ini terdapat di Kota Palu, di Jalan Cemara. Offset yang Badan Geologi melakukan pengukuran di lokasi ini cukup signifikan, yaitu 5,25 meter. Nampaknya mungkin Pak Ketua Mageti ini perlu ekskursi ke arah sini, Pak, untuk melihat secara langsung offset akibat kejadian gempa bumi sesar Palu Koro. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai peta sumber gempa bumi di Indonesia yang bersumber dari Puskian 2018, ya, baik itu sesar aktif yang terletak di laut maupun di darat, maupun dari zona penunjaman. Yang kotak-kotak berwarna ini merupakan zona penunjaman yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian atasnya dengan kedalaman sampai 50 kilo yang disebut megatrust, kemudian yang bawahnya yang disebut interface ataupun Benioff. Data ini sementara yang banyak dipakai untuk keperluan mitigasi maupun penataan ruang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kita masuk kaitannya data dari pemetaan sesar aktif ini dalam penataan ruang. Jadi paling nggak kita harus melakukan 3 pemetaan. Pertama adalah pemetaan jalur dan zona sesar aktif. Kemudian pemetaan foul rupture hazard zone, yaitu zona bahaya dari sesar aktif. Ini dilakukan pasca kejadian gempa bumi yang signifikan yang menimbulkan surface rupture. Kemudian pemetaan kerusakan bangunan yang ada di sebelah kanan maupun kiri dari sesar aktif. Nah, dengan ketiga metode ini, kita nantinya bisa memberikan rekomendasi teknis berapa meter sih zona bahaya dari sesar aktif untuk perencanaan penataan ruang, dan rekomendasi penataan ruang pada zona bahaya atau pada foul rupture hazard zone. Ini merupakan slide yang menjelaskan ya, sebaran dari sesar aktif yang berwarna merah, kemudian foul rupture hazard zone yang berwarna kuning. Ya, jadi dia kadang-kadang di suatu tempat dia lebih lebar, di tempat lain dia menyempit. Kemudian buffer zone yang berwarna coklat muda. Ya. Ini kita ambil dari Baker dan kawan-kawan di New Zealand, Selandia Baru. Itu ditetapkan bahwa buffer zone-nya adalah 20 meter dari luar zona foul rupture hazard zone. Ini contoh yang ada di daerah Kulawi yang berjarak sekitar 40 ataupun 50 km dari Kota Palu. Kita lihat dia membentuk ensilon tidak lurus, kemudian memotong pagar dan mengakibatkan kerusakan pagar dan rumah. Jadi rumah rusak ini dikontrol oleh jalur sesar aktif Palu Koro ya, yang bergerak pada gempa bumi tahun 2018. Kemudian yang foul rupture hazard zone-nya itu yang panah merah ini. Adapun yang garis merah merupakan jalur dari sesar aktif Palu Koro. Kemudian sekarang kita bahas tentang zona bahaya sesar aktif. Ini mengacu ke New Zealand yang telah membuat ketentuan bahwa jalur atau zona bahaya sesar aktif itu berjarak 20 meter pada sisi kanan dan kiri atau atas atau bawah, sehingga totalnya sekitar 40 meter. Kemudian di Amerika, ya, itu telah ditentukan sesuai dengan karakteristiknya, karakteristik dari surface rupture. Jadi bisa berjarak antara 60, 90, 150 hingga 200 meter. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita ingat bahwa pada PP 26 tahun 2007, ya mohon nanti dicek, itu sebenarnya telah disebutkan bahwa salah satu zona bahaya adalah kawasan yang disebut kawasan di zona patahan aktif yang telah ditetapkan sejauh 250 meter kiri maupun kanan. Namun sayangnya PP 26 ini kemudian direvisi dan pasal ini akhirnya dihapus. Sehingga sampai sekarang kita belum mempunyai kriteria untuk penataan ruang pada zona bahaya patahan aktif. Kita lihat foul surface rupture atau foul rupture hazard zone sesar aktif yang ada di Palu. Ini yang terletak di Pantai Silai
Jadi surface rupture-nya lebih lebar. Ini mencapai sekitar 13 meter. Kemudian semakin ke selatan, ya, ini di daerah Pawutu, itu semakin mengecil, sekitar antara kurang dari 8 meter. Jadi mungkin maksimal lebar dari fall surface rupture-nya adalah sekitar 8 meter pada bagian selatan. Dan ini kita lihat di daerah di Jalan Cemara, ini merupakan fall rupture hazard zone, ya, yang lebarnya 13,6 meter, dan di kanan kirinya bangunan yang mengalami kerusakan itu berkisar antara 19 hingga 24,7 meter. Dengan data-data ini sebenarnya diharapkan bisa sebagai rekomendasi teknis dalam pemberian penata ruang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan slide ini yang memperlihatkan adanya kesalahan yang cukup fatal dalam menentukan fall rupture hazard zone, ya, di sini. Ini kita lihat. Sebenarnya kalau kita lihat sebaran dari zona bahaya sesar aktif di sini, ini mencapai 13 meter. Jadi ini melengkung di sini. Anehnya, patok sempadan sesar itu hanya dipasang pada satu sisi, yang di sini tidak dipasang. Padahal ini bagian dari zona bahaya. Ini yang mengakibatkan bisa terjadinya kesalahan dalam interpretasi dalam menentukan zona aman dari bahaya gempa bumi. Kalau ditanya siapa yang memasang patok ini, saya nggak tahu. Saya jawab oknum. Kemudian sebagai bahan diskusi Bapak Ibu sekalian, jadi hingga kini Indonesia belum mempunyai peraturan tentang sesar aktif. Peraturan yang ada sebelumnya kemudian direvisi bahkan dihapus. Sehingga data dari sesar aktif ini belum secara optimal digunakan pada penata ruang. Pada slide berikutnya, saya akan memberikan contoh salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, yang telah menerapkan jalur dan zona sesar aktif ini pada perencanaan penata ruang. Kemudian, negara kita itu sebenarnya mempunyai beberapa kejadian gempa bumi yang saya perkirakan terbentuk surface rupture zone atau terbentuk jalur sesar aktif sebelum kejadian gempa bumi Palu Sigi Donggala tahun 2018. Kalau kita ingat, ada kejadian yang cukup besar di Padang Panjang di daerah Sumatera Barat tahun 1926. Ini gempa buminya di darat dengan kekuatan 7,6, mungkin hampir sama dengan yang ada terjadi di Palu Sigi dan Donggala 2018. Kemudian gempa bumi Lebong 1952, ini kekuatannya 6,8 di daerah Bengkulu. Kemudian juga gempa bumi Kepayang tahun 1979, kekuatannya 7 di daerah Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu ingat gempa bumi Bantul di Jogja tahun 2006, gempa bumi Pidijaya 2016, serta gempa bumi Lombok. Jadi sebenarnya kita telah punya pengalaman beberapa kejadian gempa bumi yang memicu terbentuknya sesar aktif hingga sampai ke permukaan. Kemudian data sesar aktif di Indonesia sifatnya itu masih regional, ya, belum tersedia dalam skala detail dan belum mempunyai tingkatan aktivitas sesar aktif seperti halnya yang ada di Jepang, Turki, dan negara lain. Kemudian untuk kejadian gempa bumi Palu Sigi Donggala 2018, zona bahaya sesar aktif itu berkisar antara 13 sampai 16 meter dan zona aman dari kerusakan bangunan bervariasi antara 19 hingga 93 meter. Kemudian dari beberapa referensi yang saya himpun, pada jalur surface rupture zone atau jalur sesar aktif dilarang untuk mendirikan bangunan. Jadi peruntukan ruangnya adalah untuk ruang terbuka hijau, untuk taman, untuk tempat parkir, jalan, dan untuk peruntukan lainnya selain untuk bangunan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa data sebaran sesar aktif ini dalam skala detail itu sangat diperlukan, baik untuk keperluan mitigasi maupun untuk keperluan penataan ruang. Ini salah satu contoh dari peta peruntukan ruang yang memanfaatkan zonasi rawan bencana dari sesar aktif oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Ini dari zona aman antara 10 sampai 20 meter yang dipergunakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari gambar yang di atas tadi, itu masjid yang mengalami kerusakan dan ternyata masjid ini dibangun kembali di jalur sesar aktif. Nah, ini yang juga padahal waktu itu Badan Geologi telah merekomendasikan untuk tidak membangun kembali masjid ini pada jalur ataupun pada zona surface rupture. Kita lihat masjid lainnya yang terletak pada jalur dan zona sesar aktif yang mengalami
kerusakan dan hingga roboh. Lock akibat kejadian gempa bumi tahun 2007 dan di PD Jaya tahun 2016. Jadi masjid maupun bangunan lain yang berada pada jalur ini mengalami kerusakan ringan hingga roboh akibat diguncang kejadian gempa bumi yang dikontrol oleh patahan aktif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini pemerintah khususnya BNPB, BPBD itu telah menggiatkan kaitannya dengan untuk peningkatan kewaspadaan sesar aktif ini dengan memasang semacam rambu. Ini salah satunya adalah di Sesar Lembang. Kalau Bapak Ibu sempat berkunjung ke daerah Gunung Batu, Bapak Ibu bisa melihat adanya pelangisasi Sesar Lembang ini. Ya. Kemudian kalau yang bawah ini merupakan zona aman seperti tadi yang diambil dari Cairns dari New Zealand, 20 meter di sebelah kiri maupun 20 meter di sebelah kanan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai penutup pada pemaparan ini dapat beberapa hal yang bisa saya simpulkan, terutama adalah identifikasi sesar aktif penting dilakukan untuk keperluan mitigasi maupun penataan ruang. Kemudian Indonesia sudah mempunyai peta sesar aktif dalam skala regional yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dalam hal ini Pusken, namun dalam skala detail belum dilakukan. Indonesia belum mempunyai peraturan tentang sesar aktif dan penggunaannya dalam penataan ruang, oleh karena itu harus dibuat kembali. Apalagi dengan memanfaatkan momen kejadian gempa bumi Pasigala tahun 2018. Terakhir adalah bahwa pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 belum disebut siapa penanggung jawab untuk wali data sesar aktif. Namun pada Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 27 disebutkan bahwa Badan Geologi sebagai penanggung jawab wali data sesar aktif. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga mohon kepada Majeti maupun Yagi untuk mendorong Badan Geologi agar melakukan pemetaan untuk memperoleh data yang detail sebaran sesar aktif di Indonesia, baik untuk keperluan mitigasi maupun penataan ruang. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke Pak Kris sebagai moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Partoyo atas pemaparannya yang sangat menarik dan berikut juga memberikan contoh-contoh dari kejadian bencana sesar aktif di Indonesia. Dan ada beberapa resume yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama adalah Indonesia merupakan daerah yang sangat berpotensi terjadi bencana gempa bumi yang disebabkan dari sumbernya dari sesar aktif. Kemudian tadi Pak Partoyo juga sudah menyampaikan klasifikasi dari sesar aktif di Indonesia. Kemudian untuk mengidentifikasi ada beberapa teknik, jadi sebelum kejadian dan setelah kejadian. Nah, ternyata di Indonesia itu belum ada peraturan yang mengatur tentang sesar aktif di Indonesia ini. Aturannya belum ada, ataupun SNI-nya. Nah, sedangkan data sesar aktif yang ada di Indonesia itu masih sifatnya regional, sehingga ini masih punya peluang untuk dibuat kegiatan untuk mengidentifikasi sesar aktif yang sifatnya lebih detail. Kemudian identifikasi sesar aktif ini juga perlu untuk kegiatan mitigasi dan penataan ruang, dan ini sangat penting untuk penataan ruang terutama di daerah-daerah. Karena kalau tadi kita lihat bahwa contoh-contohnya ternyata sudah ada kejadian sebelumnya, berikutnya masih dibangun bangunan-bangunan vital strategi masih di daerah-daerah tersebut. Kemudian Indonesia juga belum punya peraturan yang mengatur tentang sesar aktif dan penggunaannya untuk tata ruang. Dan terakhir dari beliau tadi menyampaikan bahwa ternyata kita punya SK dari Kepala BIG nomor 27 tahun 2019 tentang penanggung jawab wali data ternyata dari Badan Geologi untuk sesar aktif. Mungkin itu yang resume dari pemaparan Pak Partoyo. Kami buka sesi tanya jawab, begitu ya Pak Denny ya? Ya Pak. Izin ini Pak menyampaikan Pak, ada beberapa pertanyaan di kolom chat.
Mungkin bisa dibacakan dulu, Pak. Atau saya bantu baca, Pak. Silakan, Pak. Boleh. Saya bantu baca aja, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Farhan Helmi, Pak, mengenai sesar aktif yang dihapus dari PP itu, Pak. Itu satu, kenapa tidak dimunculkan kembali? Kemudian izin pertanyaan kedua, Pak. Ini dari Desi ST ya. Di mana kira-kira bisa diakses, Pak, peta sesar aktif tersebut, Pak, untuk masyarakat umum? Silakan, Pak. Oke, monggo Pak Partoyo, kalau mau langsung jawab dari dua pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih, Kang Denny, Pak Kris. Cukup banyak di chat ini pertanyaan nampaknya. Jadi kalau ditanya kenapa dalam PP 26 itu yang kemudian direvisi menjadi PP 13 kalau nggak salah dihapus, itu jawabannya juga saya kurang tahu. Sebabnya waktu itu kita dari Badan Geologi sebenarnya tetap mempertahankan itu tetap ada aturan yang ada di jalur maupun zona sesar aktif. Mudah-mudahan dengan beberapa kejadian gempa bumi terakhir ini, khususnya kejadian gempa bumi Lombok dan Palu, ini nanti akan dihidupkan kembali. Mudah-mudahan Badan Geologi nantinya akan membuat suatu perpres atau apa yang intinya pemanfaatan data geologi untuk keperluan penataan ruang. Salah satunya adalah aturan bahaya di zona sesar aktif. Lalu yang kedua tadi, tentang data. Jadi kalau data sesar aktif yang ada sekarang itu sifatnya masih regional. Itu bisa diakses ada di Badan Geologi maupun yang ada di PUPR dalam hal ini Pusken. Itu bisa diakses di sana meskipun masih dalam skala yang sifatnya regional, Pak. Terima kasih. Ya, monggo Pak Denny, saya kebetulan nggak bisa lihat di chatnya nih. Kalau masih ada pertanyaannya nih. Masih ada, Pak. Tenang, Pak, masih banyak nih, Pak. Ini dari berikutnya, coba saya baca. Ini dari Damaskar Bagusani. Ini, Pak, jika memang sudah banyak bangunan yang berada di zona sesar aktif, apakah paling mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak, untuk bisa menanggulangi jatuhnya kerugian? Jadi kalau memang bangunannya sudah ada, tapi itu bagaimana nih tindakan pemerintah, Pak? Itu satu. Kemudian, izin, Pak ya, saya dua-dua aja, Pak, kan cukup banyak. Ya, langsung. Tadi bangunan sudah ada, tapi ini ada di sesar aktif, kemudian bagaimana tindakan pemerintah. Kemudian yang kedua itu, apakah Surakarta itu jatuh di daerah di sesar aktif, Pak? Silakan, Pak. Ya, ada dua, Pak. Tadi Pak Partoyo. Jadi kalau bangunan sudah ada, bagaimana nih cara penanggulangannya? Dan yang di Surakarta itu bagaimana itu? Yang intinya itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang Surakarta dulu ya. Mungkin karena tempatnya Pak Presiden ini. Jadi di Surakarta hingga saat ini tidak ada indikasi adanya sesar aktif. Jadi Surakarta aman dari sesar aktif. Paling hanya guncangan gempa bumi, terutama yang bersumber dari zona subduksi yang mungkin melanda Surakarta. Kemudian pertanyaan pertama ini yang cukup menarik ini. Bagaimana bila bangunan sudah terlanjur ada di jalur sesar aktif? Nah ini tadi, kalau kejadiannya memang sesar aktifnya ini cukup signifikan untuk menghasilkan surface rupture, ya semestinya digeser. Cuma namanya bangunan sepertinya kan sangat sulit untuk menggeser. Ya paling yang utama adalah melakukan upaya-upaya pemetaan secara detail pada lokasi yang diperkirakan memotong atau melewati bangunan. Paling hanya itu, Pak, salah satunya. Sama seperti misalnya bangunan yang berada di lereng yang terjal yang berpotensi terjadi gerakan tanah. Ini kan sangat sulit untuk digeser maupun direlokasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Partoyo atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan ini, kalau yang bisa saya lihat ini dari Pak Darino nih ya Pak Denny ya. Ini betul, izin Pak bertanya, apakah pengaruh lokasi sesar aktif menjadi faktor yang mempengaruhi percepatan gerakan saat gempa sehingga untuk mendesain bangunan tahan gempa menjadi faktor yang dipertimbangkan selain mendasarkan pada nilai akselerasi yang telah ditetapkan di peta Pusken? Itu yang pertama. Yang berikutnya itu yang mungkin itu dulu coba Pak ya.
Pak Partoyo, bisa dijawab dulu. Oke, baik. Jadi dengan adanya sesar aktif, ini memang harus diperhitungkan untuk katakanlah mendesain bangunan yang ada di sana. Adapun yang ada di data buku Pusken, itu yang sifatnya mungkin probabilistik atau PSA. Jadi dengan memperhitungkan semua sumber gempa bumi yang ada di dekat lokasi site. Adapun untuk menyaringnya nanti kita hitung dengan metode magnitude maksimum dan jarak, sehingga kita bisa menghasilkan suatu nilai percepatan yang mana berpengaruh pada suatu bangunan yang terletak dekat dengan patahan aktif. Iya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Tri Endah ya. Ibu Tri Endah tadi, berapa jarak aman dalam kilometer untuk bisa mendirikan suatu bangunan, misalkan bangunan rumah tinggal, dihitung dari garis sebuah sesar aktif. Itu yang pertama dari Bu Tri Endah. Yang kedua dari Pak Bustan Azikin. Bagaimana dengan sesar Walanai di Sulawesi Selatan? Apakah bisa seperti sesar Palu Koro? Nah itu dua pertanyaan dulu Pak. Monggo Pak Partoyo. Baik, yang pertama dari Bu Endah. Selamat sore Bu Endah, ini teman saya ini. Jadi Bu Endah, untuk negara kita itu belum ada ketentuan berapa zona aman dari sesar aktif. Namun kalau kita mengacu dari beberapa yang ada di negara lain, itu di Amerika, seperti tadi yang ada di slide saya, itu berjarak antara 60, 90 hingga 200 meter dari zona sesar aktif. Kemudian di antara ketentuan tersebut yang paling minimalis yang saya koleksi dari beberapa paper adalah yang ada di New Zealand atau Selandia Baru. Itu berjarak 20 meter pada bagian kiri dan 20 meter pada bagian kanan. Jadi kalau di total minimal 40 meter. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan sesar Walanai. Ini kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ya. Ya terus terang, sesar ini kalau menurut data Pusken, database dari sumber gempa bumi, itu tergolong sebagai aktif. Namun bagaimana karakteristiknya, berapa panjangnya, kemudian berapa magnitude maksimum yang akan dihasilkan, ini kita belum banyak data penelitian tentang sesar Walanai. Untuk itu, mungkin kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan, itu kan di samping ada dinas terkait juga ada Unihas ya. Universitas Hasanuddin yang bisa membantu dalam identifikasi sesar aktif. Jadi maksud saya sebagai Fakultas Teknik Geologi sebisa mungkin jangan hanya fokus ke sumber daya mineral maupun hidrokarbon, namun juga hal-hal lain yang kaitannya dengan pengetahuan termasuk juga dalam identifikasi patahan aktif. Iya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Muslimin. Pak Muslimin Bocing ya ini. Pertanyaannya dengan sesar Poso, apakah ada hubungan dengan sesar Palu Koro? Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua dari Pak Aperta. Dari Pak Aperta menanyakan, adakah jalur sesar aktif yang melalui atau setidaknya sangat dekat dengan Jakarta yang dapat menimbulkan gempa dengan skala magnitudo yang besar di Jakarta? Monggo Pak Partoyo. Baik, terima kasih. Semakin lama pertanyaannya mengarah ke Jakarta ini. Baik, untuk Pak Muslimin yang ada di Palu, salam untuk Pak Muslimin. Jadi, kalau dari database sumber gempa bumi, itu antara sesar Palu dan sesar Poso itu terpisah, Pak. Jadi terpisah sumber gempa buminya. Adapun kalau kaitannya dengan pembentukannya, mungkin itu perlu kajian lebih lanjut. Yang jelas bahwa dari aspek kegempaan, ya, untuk aspek analisis bahaya gempa bumi, itu sumber gempa bumi yang terpisah antara sesar Poso maupun sesar Palu Koro. Kemudian yang kedua dari Mas Aperta, pertanyaan yang menggelitik dan menarik. Karena dari salah satunya adalah paper Kulali, itu kalau kita baca, dia menarik sebarang sesar aktif
dalam hal ini disebut sesar Bali-Biskenden, itu diperkirakan mulai dari selatan Jakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Namun ini tetap harus memerlukan kajian lebih lanjut, tentunya yang didukung oleh metode geofisika maupun geologi, apakah memang benar dia terletak di selatan Jakarta. Demikian. Baik. Ini ternyata pertanyaan banyak sekali nih, Pak Partoyo. Harap bersabar nih, Pak. Ini pertanyaan mengarah ke wilayah Halmahera sekarang, Pak. Dari Ibu Sri Juli Lestari. Di wilayah Halmahera Barat atau Maluku Utara pernah terjadi gempa bumi swam. Apakah jenis gempa ini dipengaruhi oleh sesar aktif? Kemudian, dan apakah Bapak bisa tolong jelaskan terkait sesar aktif secara regional di wilayah Maluku Utara? Dan memang di sini sering terjadi gempa ya Pak ya. Monggo Pak, Pak Partoyo, ini dua dulu nih dari Ibu Sri. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Pak Kris bisa menambahkan yang kaitannya dengan gempa swam vulkanik yang ada di Halmahera. Siap. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi swam itu adalah serangkaian kejadian gempa bumi dalam kurun waktu tertentu yang tidak akan diakhiri oleh suatu gempa besar. Jadi bukan merupakan prekursor. Jadi gempa swam yang ada di Halmahera kemarin berkaitan dengan aktivitas gunung api, mungkin gunung api tua. Nanti mohon untuk ditambahkan oleh Pak Kris. Yang jelas kejadian gempa bumi swam di Halmahera bukan berkaitan dengan sesar aktif. Kemudian yang kedua, mengenai sumber gempa yang ada di Maluku Utara. Ini memang cukup insentif, Bu. Cukup intensif yang ada di Maluku Utara. Karena apa? Karena daerah Maluku Utara itu terletak dekat dengan subduksi ganda atau penunjaman ganda Punggungan Mayu. Kemudian pada bagian timurnya itu ada penunjaman Filipina. Kalau kita ingat kejadian gempa bumi di Morotai belum lama ini, itu dengan kedalaman 90 kilo dan terjadi banyak kerusakan, itu berkaitan dengan penunjaman, bukan dengan sesar aktif. Jadi lokasinya dengan zona penunjaman cukup dekat dan juga ada beberapa sesar aktif yang ada di darat. Demikian Ibu. Oke, baik. Akan saya coba tambahkan tadi yang pertanyaan mengenai sesar aktif, apakah ada hubungannya sesar aktif dengan yang kejadian gempa swam di Maluku, di Halmahera Barat. Ini kebetulan lokasinya sebetulnya dekat dengan wilayah Jailolo ya. Dan pada waktu itu juga kita dari Badan Geologi sempat mengirim tim. Setelah itu juga dilakukan penelitian dari tim BMKG dan dari luar negeri juga waktu itu, kalau nggak salah dari Inggris, dari Jerman. Nah, sebetulnya dari kesimpulan awal bahwa itu memang tidak ada hubungannya dengan aktivasi daripada sesar aktif. Namun masih diduga itu berhubungan dengan aktivasi dari aktivitas gunung api tua seperti dikatakan Pak Partoyo. Nah, gunung apa yang ada di situ yang sebetulnya yang aktif tersebut? Nah, ini juga masih menjadi penyelidikan kami, karena pada waktu itu juga dipasang peralatan di beberapa gunung yang agak jauh seperti Gamalama dan Gamkonora. Itu juga ternyata tidak, kalau di sana memang tidak ada korelasinya. Namun mungkin di daerah kaldera tua yang berada di sekitaran Jailolo mungkin itu yang harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mungkin itu dulu yang bisa saya simpulkan, karena memang hasil daripada penyelidikan ini belum secara dipublish keluar ini mengenai hasil daripada hasil di gempa di Jailolo. Itu dari Ibu Sri. Saya berlanjut pada pertanyaan Pak Don ya, Don Michael. Izin bertanya, apakah pada ibu kota baru Kalimantan Timur terdapat sesar aktif? Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Muhammad Wahyu. Batu beku, granit, andesit, lava, dan tubuh breksi tua yang keras dan padat tidak bisa ditembus sesar aktif. Itu bagaimana, Pak? Itu dua pertanyaan dulu, Pak. Monggo, Pak. Oke, pertanyaan pertama, jadi
menurut saya di sekitar IKN itu tidak ada indikasi sesar aktif. Karena sesar yang ada di sana itu hanya memotong batuan yang berumur tersier. Jadi dari situ dapat kita simpulkan kemungkinan tidak ada sesar aktif. Kemudian yang kedua, kalau kita kembalikan kepada definisi, sebenarnya sesar aktif adalah sesar yang memotong sampai ke endapan-endapan kuarter. Jadi kalau ada batuan beku, batuan metamorf, ataupun ini lainnya, yang dia hanya memotong batuan beku ataupun metamorf itu yang umurnya adalah tersier, maka itu bukan merupakan sesar aktif karena dia tidak memotong sampai endapan kuarter. Dan sebagai catatan, berdasarkan hasil dari pemetaan kami sewaktu terjadi gempa bumi di Palu Sigi dan Donggala 2018, itu di selatan Palu kurang lebih 1,5 kilo ada bukit namanya. Saya lupa namanya bukit apa, tapi sesarnya memotong bukit tersebut. Bayangkan betapa dahsyatnya dari kejadian gempa bumi 2018 tersebut. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya Pak Partoyo. Ini ada pertanyaan dari Pak Namaskara Bagus. Ini dalam peta percepatan puncak yang dikeluarkan oleh Pusgen, terdapat beberapa peta dengan beberapa probability terlampaui dalam sekian tahun. Apakah bisa dijelaskan maksud dari masing-masing probabilitas terlampaui dalam sekian tahun tersebut? Dan kegunaan dari masing-masing peta tersebut apa saja? Monggo Pak. Ini sebenarnya sudah cukup teknis pertanyaan ini. Jadi prinsipnya pada peta bahaya gempa bumi yang diterbitkan oleh PUPR itu ada beberapa nilai percepatan tergantung dari spektranya. Ada yang 0,2, 0,3, 1 maupun 2 detik. Itu jadi nanti kegunaannya tergantung dari karakteristik suatu bangunan yang biasanya dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi untuk menjelaskannya nampaknya harus kopi darat ini Pak. Mungkin kalau dijelaskan di sini sampai maghrib nanti belum selesai. Demikian Pak. Ya. Baik Pak Kris, izin Pak Kris, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Taufik, ini menarik Pak. Ini juga mau dibantu oleh Pak Indra Badi, nanti jawabannya Pak. Ya, mangga Pak. Pak Muhammad Taufik, apakah mau langsung open mic Pak? Sampaikan langsung. Pak Muhammad Taufik. Oke, kalau tidak ada, saya bacakan aja Pak. Ini Pak, dari Muhammad Taufik Pak, ini adalah masyarakat Indonesia itu terkadang belum terlalu peduli Pak dengan informasi geologi dalam memanfaatkan ruang untuk pemukiman. Jangankan informasi sesar aktif Pak katanya. Kawasan lereng terjal pun juga mereka fungsikan untuk jadi bangunan ya, karena daya tariknya yang indah. Ini pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana nih posisi dalam tanda kurung adalah Mageti atau IAGI ya dalam menentukan kebijakan nasional dalam bentuk UU ya, karena UU yang kita tahu juga sudah dihapus. Dan kemudian kebijakan lokal daerah dalam bentuk perda yang berkaitan dengan mitigasi geologi. Mungkin kira-kira Pak Indra Badri selaku Ketua Mageti Pak. Ya. Terima kasih Pak Denny. Jadi memang masalah-masalah lingkungan yang terjadi sekarang ini banyak hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang. Jadi umumnya aspek geologi itu berada di mencantol dalam undang-undang tata ruang ya. Seperti yang pernah terjadi, kita tempo hari sudah memberikan masukan kepada penyusunan undang-undang tata ruang dan masuk di dalam peraturan PP-nya ya, PP 26. Contoh yang kita masukkan itu adalah misalnya tentang KARS, tentang air tanah, dan tentang masalah kebencanaan, termasuk masalah sesar aktif ya. Sesar aktif itu memang kita usulkan waktu itu dengan buffer zone 250 meter. Tapi setelah direvisi, itu hilang sama sekali. Mungkin ini ada masalah dengan pemanfaatan lahan. Jadi pengaruhnya terhadap
kebutuhan pemanfaatan lahan. Mungkin itu ya dasar penghilangan. Tetapi itu sangat berbahaya sekali kalau tidak diatur di dalam undang-undang atau PP ya. Itu sebabnya Magetti selalu dalam expose untuk mengusulkan bahwa undang-undang geologi itu diperlukan ya, karena menyangkut faktor kehidupan manusia yang ancaman bahaya yang diproses terjadi oleh proses-proses geologi. Jadi bukan hanya memanfaatkan sumber daya, tapi untuk mengantisipasi ancaman-ancaman geologi yang begitu banyak di Indonesia. Nah itu barangkali apa yang kita adakan seperti seminar ini adalah usaha-usaha kita untuk mungkin bisa mendesak yang berwenang untuk memberi kesempatan untuk mengatur di dalam undang-undang dan peraturan. Itu barangkali yang selanjutnya diserahkan kepada Pak Partoyo. Silakan Pak. Oke, ya, ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Pak Farhan ya Pak Denny ya. Ya, mungkin Pak, saya kira Pak Farhan kita buka open mic aja Pak. Oh iya, udah ini ya. Silakan Pak Farhan ini paling aktif nih Pak Farhan. Silakan Pak Farhan. Oke. Ada Pak Farhan? Silakan Pak. Ada Pak Farhan? Silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Saya sangat concern tentang tadi itu penghapusan Pak ya. Jadi kelihatan ini kan satu hal yang penting. Lalu yang saya ingin tanyakan pertama itu bagaimana dengan apakah sebuah infrastruktur yang dibangun baik yang lama atau sekarang itu sudah mempertimbangkan sesar aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kan tata ruang itu biasanya pembangunan infrastruktur mestinya terkait juga dengan tata ruang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan nih, KLHK itu dalam beberapa tahun yang terakhir ini kan gencar merumuskan apa yang disebut sebagai indeks kerentanan. Nah, apakah salah satu kerentanan terhadap bencana juga salah satunya. Nah, apakah juga pertimbangan dari sesar aktif itu masuk ke dalam indeks kerentanan yang dirumuskan oleh KLHK, karena ini juga dijadikan sebagai dasar di dalam misalkan yang terakhir itu berbagai intervensi mitigasi maupun pembangunan infrastruktur. Saya kira 2 itu saja Pak. Makasih. Ya, monggo Pak Partoyo bisa langsung jawab aja ya. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan dari Pak Farhan, pertanyaan yang menarik ini. Jadi kalau ditanyakan apakah semua bangunan, terutama bangunan yang mengundang konsentrasi banyak beraktivitas strategis memperhitungkan ini, mungkin secara umum bisa saya jawab iya, Pak. Pada dasarnya bangunan vital strategis yang mengundang konsentrasi banyak orang atau bangunan strategis ini dia mempertimbangkan faktor dari keberadaan dengan sesar aktif. Apalagi seperti yang terjadi di Palu dan Lombok pasca kejadian gempa bumi itu, dalam perencanaannya dia akan menghindari zona-zona sesar aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tentang indeks kerentanan, terus terang saya kurang tahu persis, karena gini Pak, karena mungkin yang dipertimbangkan hanya bahaya guncangan gempa bumi. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, bahwa bahaya gempa bumi itu ada 3 macam. Pertama adalah bahaya guncangan. Jadi bahaya guncangan ini yang bisa juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Kedua, bahaya jalur substructure atau patahan aktif. Dan ketiga, bahaya ikutan, seperti gerakan tanah yang dipicu gempa bumi, retakan tanah, penurunan tanah, maupun likuifaksi.
Jadi saya kurang tahu persis apakah indeks kerentanan yang dibuat KLHK ini juga mempertimbangkan adanya sesar aktif selain guncangan gempa bumi. Terima kasih, Pak. Bisa ditambahkan, saya tambahkan. Jadi ya, boleh ya? Boleh, langsung. Ya, jadi di dalam KLHK itu ya, memang ada aspek kebencanaan dan isu-isu yang berhubungan dengan ancaman bahaya. Ya. Tapi ancaman bahaya itu masih dikategorikan secara umum, misalnya ancaman itu seperti bahaya letusan gunung api, kemudian kalau patahan atau sesar itu tidak mendetail. Jadi tergantung dari si pembuat dokumen KLHK itu sampai sejauh mana dia bisa mengidentifikasi daerah yang sedang dilakukan studi KLHK itu. Dia si aspek geologi itu harus bisa memunculkan aspek-aspek kebahayaan itu secara rinci. Jadi kalau sekarang ini yang saya lihat itu data-data yang digunakan untuk identifikasi itu masih bersifat umum ya, dan skala peta yang ditampilkan biasanya masih menggunakan skala yang kecil. Padahal untuk sesar aktif ya itu harus dilakukan pemetaan misalnya mikrozonasi ya dari daerah-daerah yang mengalami hancuran akibat gempa dan sesar aktif itu. Nah, jadi masih secara umum. Nah, itulah perlunya peraturan ya yang menyangkut aspek di luar geologi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang ada di setiap daerah. Itu Pak barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra untuk tambahannya. Sangat ini ya membantu. Ternyata aspek di luar geologi juga sangat diperlukan ya Pak ya tadi. Ya, betul. Ya, pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Namaskara, itu pertanyaan tambahan. Jika nanti benar-benar diberlakukan penataan zonasi zona sesar aktif di Indonesia, kira-kira tata guna lahan apa saja yang bisa dimanfaatkan di zona sesar aktif tersebut? Itu pertama dari Pak Naspara. Yang kedua dari Pak Agus Ardiansyah. Apakah sesar kambing ini kepanjangan dari sesar Flores dan apakah akan bertindak sebagai sesar Flores? Bagaimanakah juga dengan kondisi sesar RMKS pada saat ini? Monggo, itu ada dua pertanyaan Pak dari Pak Namaskara dan Pak Agus. Baik, terima kasih. Sesar kambing ini terkenal setelah kejadian gempa bumi di sekitar Madura kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu. Dan pertanyaannya, apakah dia menyambung dari sesar Flores? Nah, ini yang masih memerlukan kajian. Tapi yang jelas, kemungkinan besar sebaran sesar Flores yang membentang di utara Pulau Flores, Sumbawa, Lombok, kemungkinan dia juga sampai di utara Bali. Ini kemungkinan ya dari analisis kami. Cuma secara rincinya karena sesar ini terletak di laut, maka ini yang kesulitan kami dari Badan Geologi. Salah satunya adalah data batimetri maupun data-data geofisika lainnya yang ada di sana. Itu pertama. Jadi untuk ini kita masih bisa belum menjawab, meskipun sebaran yang barat timur, apakah sesar kambing ini merupakan bagian dari katakanlah jalur ataupun zona sesar Flores. Kemudian, pertanyaannya Pak, saya lupa Pak Kris. Penataan zonasi tadi Pak.
tentang sesar aktif di Indonesia, kira-kira tata guna lahan apa saja yang bisa dimanfaatkan di zona sesar aktif. Ya, baik. Indonesia belum mempunyai peraturan yang kaitannya dengan peruntukan lahan di jalur maupun zona sesar aktif. Berdasarkan referensi dari beberapa negara lain, khususnya seperti Amerika Serikat, New Zealand, kemudian juga Jepang. Jadi di sana pada umumnya itu ada di slide saya, bahwa jalur dan zona sesar aktif itu tidak diperuntukkan untuk bangunan, tapi untuk keperluan yang lain seperti ruang terbuka hijau, tempat parkir, jalan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya, ada 2 lagi nih Pak. Izin bertanya, apakah di daerah Sulawesi Utara dilalui sesar aktif? Itu yang pertama, dari Pak Fraden Mordekai. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Alvan Asgaf. Mata air panas di batuan tersier, apakah merupakan indikasi keberadaan sesar aktif? Dan kemudian pernah menjumpai mata air panas di batuan tersier di Semolon, Malinau, dan Kaltara. Itu Pak pertanyaannya. Baik, untuk Sulawesi Utara itu paling enggak ada gempa yang bersumber laut. Pertama dari bagian timur, yaitu dari subduksi ganda Punggungan Mayu, kemudian dari penenjaman Sulawesi Utara. Nah, bagaimana yang di darat? Yang di darat nampaknya yang ada indikasi sesar aktif adalah yang ada di sekitar Danau Tondano. Namun ini pun masih memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah sesar yang ada di sini dia aktif, atau dia potensial aktif, ataupun inaktif. Tapi kalau dari data sumber gempa bumi nasional, ini digolongkan yang ada di sekitar Danau Tondano. Kemudian, apakah mata air ini merupakan ciri sesar aktif? Yang jelas sesar aktif itu apabila dia memotong endapan kuarter. Kalau dia tidak memotong endapan kuarter, maka tidak tergolong sebagai sesar aktif. Jadi kemunculan mata air ataupun air panas mungkin itu memperlihatkan adanya gejala sesar, namun belum tentu dia sebagai sesar aktif. Terima kasih. Jadi jawabannya sangat jelas ya dari Pak Partoyo tadi menjelaskan mengenai sesar aktif di Sulawesi Utara. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahyar Heru. Di Lampung pernah terjadi gempa Liwa pada tahun 1994, 6,6 skala Richter, dan terjadi kembali pada tahun 2020 dengan magnitudo 4,3. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, apakah pergerakan sesar dapat diprediksi sebelum kejadian, dan apakah pergerakan sesar di Liwa diakibatkan pergerakan sesar Semako? Seberapa aktifkah pergerakan sesar Semako Sumatera? Ini Semangko ya itu. Monggo Pak Artoyo. Baik, terima kasih. Sesar Sumatera itu merupakan sesar aktif. Jadi kalau boleh kita buat klasifikasi tingkatan sesar aktif, sesar Sumatera, sesar Palu-Koro mungkin merupakan peringkat pertama. Jadi level 1 lah. Karena dia gempanya cukup signifikan dan menghasilkan surface rupture. Nah, mengenai sesar Sumatera yang segmen di daerah Liwa, karena sesar Sumatera itu bukan merupakan sesar tunggal, namun berdasarkan kejadian gempa bumi, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ini yang disebut segmen. Jadi untuk sesar Sumatera, segmen di daerah Liwa ini, itu memang pernah gempa besar tahun 94, kemudian kalau kita ingat juga tahun 1930. Nah, gempa yang 4,3 kemarin memang letaknya dekat dengan ini. Kemungkinan dia memang masih satu segmen. Pertanyaannya, apakah ini bisa diprediksi? Ini yang sangat sulit. Jadi untuk memprediksi suatu istilahnya periode hilang suatu gempa ataupun suatu sesar, kita harus tahu data perulangan kejadian gempa bumi itu secara rinci. Kadang-kadang kita sebut siklus 100 tahun, tahu-tahu 100 tahun nggak muncul, namun 150 tahun muncul. Kita sebut siklus 100 tahun, kadang-kadang 50 tahun nggak muncul gempa yang besar. Inilah yang sangat sulit untuk memprediksi periode ulang dari gempa bumi. Lalu, sudah Pak? Ya, jadi
Udah Pak, jadi tadi ya mengenai sesar semangko bahwa memang sudah dijelaskan tadi sama Pak Partoyo bahwa memang banyak segmen di sana ya Pak ya tadi. Ya, dan sangat susah untuk memprediksi. Berikutnya dari Ervin Eli ini, yang kalau dicat ini yang terakhir Pak. Jadi kejadian gempa Ambon 26 September 2019 dengan skala 6,5 skala Richter menurut penelitian publikasi terjadi karena munculnya sesar aktif yang tergolong baru yang memicu gempa susulan. Ya lebih dari sekitar 3.000 kali. Bagaimana mitigasi bencana untuk pengembangan tata lahan untuk sesar aktif baru seperti ini? Monggo Pak. Baik, memang kejadian gempa bumi di Ambon 2019 ini memang memunculkan beberapa sesar baru. Sebenarnya bukan sesar baru ya, cuma kita belum mempunyai data. Tapi dengan adanya kejadian gempa bumi, data itu belum ada di database data sumber gempa bumi nasional dan nanti akan dimasukkan pada waktu revisi. Seperti halnya yang di Selatan Halmahera itu belum ada. Nanti tentunya ini akan direvisi, ditambahkan ke database dengan karakteristik minimal magnitudo gempa bumi yang ada. Kemudian untuk apa tadi yang kedua Pak Gris? Saya lupa. Ini ada apakah yang memicu susulan ya, gempa susulan tadi Pak? Oke, baik. Jadi gempa bumi susulan itu adalah sisa dari energi gempa bumi utama yang masih tersisa pada suatu patahan yang tentunya akan dilepas. Sama halnya dengan misalnya Bapak Ibu punya suatu pegas, kemudian pegas itu Bapak Ibu tarik sampai suatu ketika putus, begitu putus dia pegasnya tentu tidak berhenti, namun akan ada goyangan, sama dengan gempa bumi susulan. Nah, kadang-kadang suatu gempa bumi yang berada pada sumber tertentu, yang berdekatan dengan sumber lainnya, ini kadang-kadang bisa memicu dia untuk teraktifkan. Ini pernah terjadi seperti halnya yang ada di kejadian gempa bumi Lombok, kemudian gempa bumi di Bengkulu dan Painan tahun 2007. Apakah kejadian gempa bumi yang di Ambon ini seperti ini? Ini masih kita kaji lebih lanjut. Karena sebaran maupun segmentasinya juga belum terpetakan dengan baik. Demikian. Bagaimana mitigasi bencana untuk pengembangan tata lahan untuk sesar aktif baru Pak, seperti itu? Ya, pertama mau nggak mau kita harus memetakan sebaran, karakteristik, dan zona sesar aktif tersebut. Kemudian dengan data tersebut, kalau kita udah yakin posisi surface temperature-nya di mana, buffer zone-nya berapa, kemudian dengan itulah kita bisa melakukan rekomendasi teknis kaitannya dengan penggunaan lahan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak. Banyak menjawabnya Pak pertanyaannya. Satu lagi nih Pak Partoyo dari Pak Namaskara nih. Ada izin bertanya lagi beliau katanya. Terakhir Pak ya, ini. Ya, betul. Oke. Apakah menurut Bapak apakah kondisi bangunan untuk penanggulangan bencana khususnya gempa bumi mungkin dilakukan? Apa saja syaratnya untuk bangunan tahan gempa bumi ini? Nah, itu pertanyaan terakhir. Monggo Pak. Baik. Jadi seperti tadi yang telah saya jelaskan, bahwa bahaya gempa bumi ada 3. Pertama adalah bahaya guncangan. Bahaya guncangan ini masih bisa dihitung, mungkin juga masih bisa di-engineering oleh perencana bangunan. Meskipun kadang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian bahaya patahan aktif. Untuk bahaya patahan aktif sebaiknya dihindari. Jangan memaksakan membangun di daerah zona sesar aktif. Kemudian kita juga punya bahaya ikutan. Bahaya ikutan ini juga ada yang perlu kita hindari. Misalnya apa? Likuifaksi seperti flow liquefaction yang ada di Palu. Ini menurut saya memang sebaiknya memang harus dihindari. Kemudian lateral spreading yang masif. Ini juga sebaiknya dihindari karena ini banyak mengontrol kerusakan bangunan. Adapun misalnya retakan tanah ataupun penurunan tanah mungkin masih bisa untuk direkayasa ataupun di engineering. Kemudian untuk persyaratan bangunan tahan gempa bumi, mungkin Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PUPR, karena kami dari Badan Geologi tidak membuat aturan yang kaitannya dengan bangunan tahan gempa bumi. Bapak Ibu bisa melihat pada situs Kementerian PUPR. Terima kasih. Jadi udah
habis nih pertanyaan di chat Pak Denny. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak, kita tutup saja Pak, kayak kira. Monggo, apakah perlu dibuka? Ini udah habis ya Pak ya, waktunya juga ya Pak ya? Iya Pak, betul. Oke, baik, mungkin beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Terima kasih Bapak Ibu atas beberapa pertanyaan dan sangat membangun untuk mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia. Yang pertama adalah dapat disampaikan bahwa Indonesia memang sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena memang kondisi geologinya. Kemudian ya perlu yang kedua adalah perlu adanya penanganan mitigasi yang serius dan diikuti oleh penataan ruang. Dan perlu beberapa hal yang perlu diwaspadai dari bahaya gempa bumi, yaitu bahwa yang pertama adalah masalah guncangannya, yang kedua adalah masalah patahan aktifnya, dan yang ketiga adalah bahaya ikutannya. Itu beberapa yang dapat saya simpulkan dari pemaparan Pak Partoyo pada sore hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Denny. Mungkin waktu dan kesempatannya saya kembalikan ke Pak Denny. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak Supartoyo, terima kasih luar biasa Pak. Ini sangat banyak sekali, saya juga ini kelelahan juga nih Pak Kris membacakannya nih, ternyata masih banyak Pak. Baik, saya izin juga kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak terakomodir Pak pertanyaannya, jadi akan saya teruskan kepada Pak Supartoyo, dan kemudian akan didokumentasikan oleh tim panitia. Jadi mudah-mudahan nanti ada informasi susulan Pak untuk jawabannya. Kemudian juga sebelum penutupan Pak, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Pak Indra Padi, mungkin Pak Indra Padi ada sedikit Pak penutup Pak. Oh ya, terima kasih Pak Denny. Ini presentasi yang sangat menarik dari Pak Supartoyo dan Pak Moderator Pak Kristianto. Kami senama panitia mengucapkan terima kasih dan juga kepada rekan-rekan sejawat Mageti yang selalu aktif di webinar ini. Kita sangat prihatin ya dengan kondisi ini, terutama masalah sesar aktif ini belum begitu mendapat perhatian ya. Artinya kita masih banyak bencana-bencana yang besar seperti gunung api, kemudian gempa bumi. Kalau sesar aktif ini memang harus secara khusus dan harus dipetakan secara mikrozonasi barangkali ya untuk penggunaan land use ya. Nah, itu untuk penataan ruang ya, untuk penataan ruang ada metode dari geologi tata lingkungan bahwa salah satu aspek harus memperhatikan sesar aktif ini ya. Dulu kita membagi buffer zone-nya selebar 250 meter. Jadi untuk menata suatu lingkungan atau tata ruang di daerah bencana, terutama sesar, itu ada hal-hal yang bisa diarahkan bagaimana pemanfaatan lahannya. Ya, seperti tadi salah satunya mungkin daerah itu akan dijadikan ruang terbuka, tidak boleh pemukiman, atau bisa digunakan untuk wisata yang tidak yang sifatnya penduduk setempat tidak bermukim di situ. Itu, tetapi kita harus berdasarkan dengan peta-peta yang akurat. Itu barangkali. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf beberapa Pak Andi Renal dan Pak Agus Ardiansan yang sudah ngacung dari tadi Pak, tidak terakomodir. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diteruskan lagi ataupun ada kegiatan berikutnya yang kedua Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu jualah yang memisahkan kita, dan ini juga bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, selamat menunaikan ibadah sholat, dan kemudian juga buat Bapak Ibu semuanya siap-siap nanti menjelang maghrib. Baik, sebagai penutup, terima kasih sekali kepada Pak Supartoyo, Pak. Terima kasih luar biasa, Pak, paparannya.
Kemudian Pak Kris juga, terima kasih Pak Kris. Ini luar biasa Pak Kris, tadi juga sudah membantu ya banyak kan. Udah teman-teman semua juga terima kasih. Izin kepada Foto dulu. Ya, izin Jangan Pak. lupa. Pak Ibu semuanya, silahkan dibuka Pak videonya, kita foto bareng dulu nih. Bikin absensi dulu. Silahkan senyum yang lebar Pak. Dari sini 1, 2. Pak Awang, terima kasih Pak Awang. Oh iya nih Pak Awang nggak absen ya. Maaf nih. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Partoyo, Pak Kris, Pak Denny. Tadi ada Pak Gede, terima kasih Pak Gede. Semuanya. Mohon maaf yang belum kebagian bertanya. Ya. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Baik, Terima kasih. Ya, mohon maaf juga ini karena tidak terkomodir banyak orang ya atau banyak partisipannya karena kuotanya masih 100 nih. Mudah-mudahan nanti ada konsorsium yang bisa menolong nih, bisa bantu, bisa diupdate lagi nih. Iya, iya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya terima kasih ya kepada yang selalu hadir dan setia juga terima kasih nih masih mau bergabung dengan kami. Jadi diinformasikan kita ketemu lagi nanti ya, ada informasi keseluruhan untuk pembicaraan selanjutnya. Nanti berikutnya ada foto nih nanti. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya Pak Indra. Ya, ya. Baik, Cuma mau bertanya kepada Pak Supartoyo, Yes, tugas dan fungsi untuk memetakan sesar aktif ini dari PSG atau dari vulkanologi? Apa berkolaborasi gitu? Karena ini penting, harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi gitu? Ya. Tadi telah dijawab oleh Profesor Amin, Pak. BIG, Pak. PSG dan BPNBG dan juga PAG, Pak. Atau nih Pak Andi mungkin bisa bergabung nih Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Saya geolog di ATR BPN. Oh iya. Terima kasih. Saya direktur penertiban. Kebetulan penertiban pemanfaatan ruang yang yang menjadi garda terdepan selalu mengemukakan pentingnya geologi. Nah, saya kira sangat sedikit di tempat saya memang ahli geologi ya. Jadi menuju tantangan besar. Tapi yang penting menurut saya adalah daerah terbangun, khususnya di perkotaan. Saya selalu mengingatkan Pak Dirjen, Pak Menteri bahwa kita itu di daerah yang terbangun, data-data geologi quarter, khususnya terkait daerah patahan. Ini penting sekali diakomodir di dalam rencana tata ruang, khususnya RDTR maupun RT/RW. Kenapa? Kita lihat waktu di paling banyak memperlihatkan suatu data risiko di Jogja dulu, Pak. Saya kebetulan waktu itu Pokja di waktu ada bencana di Jogja gitu ya. Kita melihat batasan-batasan itu dalam satu zona. Teman-teman melakukan pemetaan mikrosonasi di situ dengan skala 1:5.000. Itu sangat detail, ada patahan yang teman-teman dari UPN itu patahan aktif. Nah, itu ada reaktivasi patahan. Cuma satu pertanyaan saya tadi narasumber gini, Pak. Yang mohon maaf saya sudah lama meninggalkan dunia geologi. Saya kan di dunia perencanaan wilayah. Dari background-nya geologi. Menurut saya gini, Pak, apakah tidak memungkinkan ada reaktivasi dengan tektonik di batuan tersier? Saya kira gini, ini menurut saya kenapa tidak gitu ya? Kenapa tadi Pak narasumber cuma di quarter? Yang menurut saya kalau ada ada deformasi kan saya kira memungkinkan juga terjadi bukan pada lapisan quarter saja, tapi lapisan yang tersier biasa tersingkap, bisa terjadi deformasi gitu ya. Ini apa saya salah ini, Pak? Mohon sudah lama meninggalkan geologi, tapi saya masih sangat concern, khususnya saya di bagian tata ruang nih, praktisi tata ruang nih. Jadi saya kira saya selalu kontak. Termasuk kemarin kita juga Pak saya ikut waktu diskusi di geologi IKN. Kebetulan saya juga ikut di perumusan rencana tata ruang ibu kota negara. Saya ada Pak Andang ya. Jadi Pak Andang Bahtiar juga banyak menarik. Cuman enggak sulit untuk berkomunikasi. Seperti ini tadi saya mau bertanya cuma sulit untuk masuk itu. Untuk ada sedikit di akhir sesi ini. Ya. Tapi terima kasih banyak Pak kepada teman-teman saya planner. Saya juga termasuk di IAP dan anggota IAGI juga. Nah, ini saya kira informasi menarik dan
ke depan mungkin perlu ada komunikasi lebih intens, Pak. Contohnya gini, kami bisa nggak mendapatkan tantangan teman-teman geolog ini? Bisa nggak kami mendapatkan kalau saya mau overlay perkotaan? Contohnya kami di Jabodetabek, Pak, Puncur misalnya. Mana petahan saya mau overlay untuk urbanize petahan aktif di perkotaan? Untuk terbangun mana? Karena kalau tidak, kami membangun infrastruktur di situ atau membangun KSN kawasan strategis nasional yang terbangun kan seperti kita mengumpan infrastruktur kita, ya. Mungkin itu, Pak. Saya kira ke depan ini sangat menarik sekali untuk kita expose dan ini tidak populer, Pak. Data-data ini jadi perlu kita introduce ini, Pak, ke teman-teman planner dan pembuat kebijakan, termasuk saya sendiri bagian dari itu, ya, sebagai Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang di ATR BPN. Ini menantang nih. Cuman tolong saya dikasih misalnya, tolong dikasih saya mana jalur-jalur petahan misalnya Lembang, Cimandiri, jalur apa lagi yang memotong di perkotaan. Ini sangat, ini pernah ada di Kompas, Pak, yang ada yang menulis. Ini menarik sekali. Kok saya bisa menawarkan pada pimpinan seperti ini yang terjadiannya. Teman-teman kebetulan Menteri PU juga geolog, ya. Pak Basuki juga kadang-kadang sampaikan ini, Pak Bas ini Bapak juga geolog, ini penting sekali, Pak. Cuman datanya kita sangat miskin terkait data geologi quarter itu, khususnya mana jalur-jalur petahan aktif di Indonesia. Khususnya sekali lagi di perkotaan, kan itu kita amankan infrastruktur kita, Pak. Ya. Saya kira terima kasih banyak sekali lagi, Pak, atas kesempatan bisa bicara. Terima kasih, Mas Didi. Thank you, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih. Berikutnya nanti kita. Saya juga banyak teman-teman di sana, Pak, di ATR BPN. Ya. Siapa, Pak? Oke. Kalau ketemu nanti, insya Allah. Iya. Terima kasih. Ini Pak Hersu Partoyo belum nih? Pak Hersu Paryoto nih dari BNPB atau Pak Heru ya? BNPB tadi, ya. Pak Hersu ya. Oh ya, ini ada informasi dari Prof. Amin nih. Nanti minggu depan kita ketemu, Pak. Kita bicara sesar Surabaya. Siap, Amin ya? Oh ya. Amin akan membahas sesar Surabaya, sesar aktif. Ya. Sponsor Zoom-nya 200. Oh ya, oke, sip kalau gitu. Mantap, Pak. Kita terbatas, Pak, Zoom-nya nih. Belum ada yang sedekah nih. Sedekah Zoom. Ya, Pak Amin. Terima kasih, Pak Amin. Ya. Silakan Pak Sumartoyo mau menambahkan, silakan. BNPB, masih ada waktu lah sampai 5 menit lagi. Silakan. Jadi mungkin melihat antusias dari ini, nampaknya perlu topik sesar aktif jilid 2 ini, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Pak Awang, bagaimana Pak Awang? Ada komentar sedikit, Pak? Ada Pak Awang, bagaimana? Silakan Pak Awang. Tutup nih. Ini udah sesi santai nih sebenarnya. Ya. Sebentar Pak Awang, ini belum dia. Dulu ya. Silakan. Pak Awang, silakan. Ya, terima kasih Pak Partoyo. Kelihatannya ramai sekali ini diskusinya. Memang isunya seksi ini, sesar aktif ini ya. Sudah beberapa tahun ini. Biasanya juga mencatat beberapa hal gitu. Jadi kalau identifikasi dari Pusgen kan sudah ditemukan semua ya, baik yang regional maupun yang tidak terlalu regional seperti sesar Sumatera, kemudian sesar Sorong, sesar Palu-Koro. Nah, hanya memang seperti yang tadi Pak Partoyo sebutkan, memang butuh dilakukan pengkelasan gitu. Dan nanti akan hubungannya ke tata ruang. Misalnya kalau yang tadi yang Pak Partoyo sebutkan, misalnya sesar Sumatera, Palu-Koro itu udah jelas-jelas kelas 1 gitu. Jadi artinya sayang sekali gitu kalau di tata ruang itu dihilangkan ininya pembatasan buffer zone-nya kan. Ya, betul. Padahal itu kan sangat penting gitu. Kita juga tahu gitu pergerakannya kan juga besar gitu. Seperti Palu-Koro kan 40 mm per tahun. Sesar Sumatera 25 mm per tahun. Kan itu besar-besar gitu. Nah, di antara itu juga ada sesar-sesar yang memang lebih mikro ya. Walaupun disebut sesar aktif karena mungkin pernah ikut bergerak gitu. Dan itu biasanya sifatnya dia hanya mendapatkan rambatan gaya aja gitu. Pada terjadi gempa dia terima rambatan gaya propagasinya. Contoh seperti itu misalnya sesar Lembang, sesar Opak. Dan saya pikir juga bisa terjadi di batuan tersier seperti yang tadi dibilang Pak Andi tadi ya. Hanya teraktivasi ulang gitu. Iya, siapa. Nah, jadi kalau kita mau bikin kelas itu pasti akan lain juga gitu. Sesar Lembang misalnya posisinya kan sekarang ada di intraplate gitu ya. Agak jauh gitu dari margin of plate. Mungkin nanti Pak Amin juga akan menceritakan hal itu untuk sesar Surabaya gitu. Atau misalnya sesar yang tadi ditanyakan yang RMKS ya. Posisi sekarang memang agak di tengah gitu. Agak di tengah, jadi
walaupun dia mungkin bisa aktif, tapi beda lah aktivitasnya itu dengan sesar-sesar yang lain yang memang bisa jadi sumber utama. Gitu. Kalau seperti kita kemarin lihat Paulus Foro, sesar Sumatera, dia tidak butuh menerima propagasi gaya dari epicentrum dari megatrust gitu. Dia sendiri justru jadi generatornya kan di sesar-sesar itu. Nah kalau sesar-sesar lain yang Baribis, kemudian sesar yang tadi saya sebutkan sesar Lembang, bagian Cimandiri gitu, itu hanya secondary aja gitu, stresnya itu yang diterima dari epicentrum di sekelilingnya, di marginnya gitu. Jadi artinya memang kelas-kelasnya juga harus kita bikin gitu. Tadi saya dengar informasi dari Pak Partoyo itu dereng wonten gitu, belum ada ya untuk klasifikasi ke kelas-kelas sesar-sesar aktif itu. Padahal kalau sudah ada, nanti kan akan mengikuti ke pemanfaatan atau ke pembatasan untuk tata ruangnya gitu. Artinya kalau kelas 1 ya udah, kita kasih 250 meter itu kan aman sekali gitu. Tapi mungkin yang sesar-sesar yang mungkin hanya dapat imbasnya saja gaya propagasinya itu, seperti sesar Lembang, ya mungkin 50 meter gitu, seperti tadi contoh-contoh yang dari New Zealand atau Amerika. Nah sayangnya belum ada, bahkan yang itu pun sudah dihapus gitu ya, dari regulasi gitu. Sayang sekali, padahal itu kan kita tahu banget gitu, itu aktif terus gitu, baik terutama sesar Sumatera, sesar Palu Koro, dan kita sudah mendapatkan kasus-kasus yang besar gitu. Jadi itu harus jadi peringatan buat kita sebenarnya untuk menaruh lagi di regulasi. Kira-kira itu Pak Indra, Pak Denny yang bisa saya... Ya. Terima kasih Pak Awang masukannya. Baik, boleh cukup Pak Denny? Cukup ya Bapak Ibu semuanya, ini menjelang maghrib, jadi terima kasih sekali nih Pak Awang tadi juga masukannya. Pak Andi Renal, nanti kita sambung lagi. Ya. Thank you Pak. Nanti kita undang Pak Randi. Terima kasih. Siap Pak. Kayaknya butuh kayak gini lagi deh Mas Denny. Ya. Ya betul. Betul. Ya. Jilid 2. Lebih banyak talkshow ya. Lebih banyak untuk jilid 2. Ya, menilai Mas. Coba dilemparkan Pak Amin dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya pamit dulu ya. Saya tutup ini acara ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih.